Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Kepada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barakah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul di perkumpulan yang baik, di perkumpulan penuntut ilmu syariat baginda Nabi kita Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang agung yang besar, dijadikan penuntut ilmu. Dan ini hanya segelintir orang yang Allah berikan kesempatan seperti ini. Makanya jangan sampai kalian bergeser keluar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita semua. Jadi enggak semua orang yang Allah berikan seperti ini dari banyaknya orang. Mungkin di kampung ente cuma 1-2 orang yang pesantren, padahal satu kampung. Kadang isinya sampai 500 sampai 1000 orang. Tapi yang pesantren 1-2 orang. Berapa banyak di setiap sekolahan ketika ditanya apa cita-citanya, kebanyakan cita-citanya dunia. Jarang sekali orang yang bercita-cita ingin jadi ulama, jadi penerus daripada penerusnya baginda Nabi kita Muhammad. Padahal itu sesuatu yang paling mulia. Karena yang paling mulia di muka bumi ini adalah para alim ulama. Dan para alim ulama ini enggak gampang mendapatkan gelar itu. Menjadi pewaris Nabi Muhammad itu enggak gampang. Perlu perjuangan. Nah, ketika kita ada calon, ya makanya jangan sampai bergeser kecuali kita berhasil. Sehingga kita menjadi orang yang paling mulia menurut baginda Nabi kita Muhammad. Karena dari berapa banyak orang sekarang ini udah malas orang menuntut ilmu. Karena apa? Mereka tidak tahu kemuliaan ilmu. Ya. Makanya kita wajib mengetahui apa itu ilmu syariat baginda Nabi Muhammad. Dengan mengetahui, mengenal, maka kita akan timbul cinta sama ilmu. Sehingga dengan cinta sama ilmu, maka kita akan merasa nikmat ketika belajar ilmu. Kenapa kita malas-malasan belajar ilmu? Kenapa cinta kita sama ilmu sedikit? Beda dengan ulama-ulama yang dulu, himmah mereka, keinginan mereka luar biasa untuk ilmu, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Tapi sekarang ini orang bangga-bangga, wah, ilmu dengan ilmu dunia, punya teknologi yang begitu luar biasa. Padahal itu nggak ada apa-apanya dibanding pada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang baru ada teknologi yang ini, kita bisa ngomong dengan orang tua kita di sini, kita bisa ngeliat orang tua kita di Depok di sana. Itu mudah bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kakek anak Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau setiap hari Kamis di Surabaya, sore itu dia enggak kemana-mana. Beliau di rumah, dibuka semua jendela, menyalakan bukhur, belajar. Padahal sendirian belajar.
Belajarnya di mana? Belajar ke Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang Maulid Sunnah. Padahal Habib Ali di Hadramut, beliau bisa belajar di Surabaya. Beliau melihat Habib Ali. Beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Habib Ali. Kenapa? Ilmu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu diamalkan, setelah diamalkan dia sebarluaskan, dengan begitu dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teknologi ada, mereka punya sinyal. Mereka juga punya sinyal, tapi sinyalnya bukan sinyal seperti manusia, teknologi seperti itu, tapi sinyalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika perang Mu'tah, itu umat Islam ketika itu cuma 3.000, orang kafir di atas 200.000. Itu bagaimana Nabi Muhammad di kota Madinah, dia menceritakan, padahal kejadian itu sana di Romawi jauh, mungkin ratusan kilometer jauh, tapi Nabi Muhammad di kota Madinah menceritakan apa yang terjadi ketika perang Mu'tah. Nabi Muhammad melihat langsung peperangan Mu'tah tersebut. Padahal Nabi Muhammad di kota Madinah. Nabi Muhammad mengabarkan kepemimpinan dipegang oleh siapa pertama? Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah meninggal syahid, diteruskan oleh Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi saudaranya Sayyidina Ali. Diteruskan oleh Ja'far At-Tayyar. Ja'far tangan kanannya putus, tangan kirinya putus, bendera didekap sampai meninggal syahid. Begitu diteruskan pemimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga syahid. Diteruskan lagi sama siapa? Sama Khalid bin Walid ketika itu. Umat Islam berunding, maka dipilihlah pemimpin Khalid bin Walid dengan strategi yang luar biasa yang diterapkan oleh Khalid bin Walid. Akhirnya perang Mu'tah yang orang kafir 200.000 bisa dikalahkan oleh umat Islam. Dan itu digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Padahal ketika itu teknologi belum ada. Makanya kalau andai kata ente berbangga-bangga dengan dunia yang begitu luar biasa, itu nggak ada apa-apanya dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sinyal kadang-kadang ada lemotnya, ada rusaknya, kena badai sedikit udah oleng rusak. Tapi sinyal aulia nggak ada yang begitu. Mereka tahu, bahkan hati kita tahu. Teknologi bisa nggak? Ente ngomong sama bapak ente diem aja, bapak ente ngerti omongan ente, bapak ente ngerti apa yang di hati ente, hah? Nggak bisa, tapi aulia bisa tahu hati-hati ente. Dia tahu. Ada Habib Hasan Al-Haddad. Habib Hasan Al-Haddad, Masya Allah, wali. Ketika beliau sholat tahajud, beliau mau berangkat ke masjid. Dia lihat ada satu orang yang kerjaannya malam-malam. Udah malam-malam kerjaannya itu jorok lagi. Bawa kotoran tuh. Buang-buang kotoran. Jadi kalau ada sepiteng mau dibongkar, dia yang bongkar, dia yang buang. Ini Habib Hasan ada di hati sedikit, ini orang. Di saat orang-orang sibuk mendekatkan diri kepada Allah malam-malam, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa malam ini luar biasa, sihamun laila tuhti. Jadi kalau andai kata doa pada malam hari ini seperti panah yang tidak pernah meleset, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu. Walakinlah amadun wali amadin qida'u. Tetapi ada batas waktu. Kapan itu diijabah? Bisa saja ente dikasih di dunia, bisa saja nanti ente dikasih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa malam pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada waktu dan proses. Dia berkatakan seperti itu. Ini orang udah kerjaannya juga jorok lagi, bawa kotoran malam-malam, bawa kotoran ini orang. Apa kata orang tersebut? Kata, Habib, antum jangan berpikiran seperti itu. Arif nafsak wa qad araftu nafsi. Ente kenali dulu diri ente. Anak begini, saya sudah mengetahui diri anak seperti apa.
luar biasa. Padahal itu cuma lintasan doang di hati, tapi bisa mengetahui. Itulah hebatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang karomah sudah mulai tidak nampak. Kenapa? Kemaksiatan sudah depan mata. Umat Islamnya sudah banyak maksiat, sehingga apa? Ya karomah itu jarang sekali terlihat. Ada, cuma jarang. Kalau dulu nampak itu karomah, nampak itu kemuliaan. Para habaib luar biasa, karomahnya banyak. Habib Abu Bakar Al-Adani bisa nurunin hujan susu. Bayangin coba, hujan bisa dirubah jadi susu. Siapa, teknologi mana yang bisa merubah hujan jadi susu? Hah? Kecil semua. Hebatan ulama-ulama kita, hebatan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang susunya enggak basi, sampai sekarang ada. Susu Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, seorang wali besar min dzurriyyatin Nabi Muhammad yang punya murid ribuan, kekayaannya luar biasa, bisa menurunkan hujan susu. Saking hebatnya itu, tang bisa nggak ente turunin hujan susu? Turunin sama dia. Ya, makanya jangan dianggap kepinteran orang masalah bab dunia itu ente silau sehingga ente ciut. Jangan. Lebih mulia orang yang bisa baca Quran, lebih mulia yang tahu satu hadis daripada dua hadis baginda Nabi kita Muhammad, ketimbang mereka yang menguasai teknologi yang sekarang. Tapi sekarang mereka sudah tertipu, bangga dengan apa yang mereka capai daripada urusan dunia, enggak lagi mengetahui bahwasanya dirinya kotor, dirinya banyak dosa, dirinya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita enggak lama. Wa ma hiya ad-dunya laisa lil maqar. Dunia itu bukan untuk tempat kita menetap, bukan. Wa ma hiya lil mamar. Dunia itu hanya untuk lewat gitu. Jadi jangan takjub gitu dengan dunia yang ada sekarang ini. Nah, disinilah setan akan bermain. Ketika ente pulang-pulangan, setan akan bermain di situ. Bermain bagaimana caranya? Dipalingkan ente. Nanti mungkin ada teman yang mengganggu ente, teman yang mengajak ente nggak benar. Ini banyak yang begitu. Setelah balik nggak pulang lagi ke pondok, kenapa? Ke bawah temannya. Inilah yang tertipu oleh setan. Kalau setan itu nggak bisa merubah ente untuk berhenti mondok, maka ente sama setan akan dirubah supaya apa? Supaya ente pindah ke pondok yang lain. Sehingga apa? Ente nggak berhasil. Ya masing-masing pesantren itu ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya ente istiqomah saja sudah. Kenapa? Karena contoh ente andai kata sudah di sini baru 2 tahun ini, baru menapaki berapa tangga? 4 sampai 5 tangga. 2, 3, 4, 5. Ente di sana lebih bagus pesantren segala macam. Ente pindah ke yang lain. Diulang lagi 1 sampai 5. Ternyata di situ kurang betah lagi, pindah lagi ke lain. Dari satu lagi 1 sampai 5. Di situ nggak betah, enakan di pondok yang dulu, balik lagi. Susah. Orang-orang sudah berhasil, ente baru di 5. Itu juga kalau balik lagi, kalau enggak wah udah. Waktu ente habis terbuang sia-sia. Dan itu termasuk tipu daya setan. Setan itu halus tipu daya orang. Apalagi calon-calon ulama itu. Halus. Sehingga berapa banyak orang yang tidak berhasil. Bahkan ketika dia juga udah berhasil mendapatkan ilmu, setan akan beri was-was. Supaya apa? Supaya ilmu itu tidak diamalkan, supaya ilmu itu tidak disebar luas. Karena apa? Itu bisa menghancurkan setan. Kalau bisa disebar luaskan. Makanya hatinya dibisikin supaya nggak berani ngajar, nggak berani ceramah, nggak berani mimpin. Sehingga apa? Nggak manfaat ilmunya. Makanya kan kemarin Anda mengutip hadis baginda Nabi kita Muhammad, la yanbaghi
lil jahili ayyaskuta ala jahlihi. Tidak seharusnya orang yang bodoh berdiam diri atas kebodohannya. Orang bodoh, dia ngerasa bodoh, jangan berdiam diri, belajar syariat baginda Nabi kita Muhammad. Kalau dia berdiam diri di dalam kebodohannya, dapat dosa dia. Ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah itu penting. Harus dengan ilmu, karena ilmulah yang menjelaskan kesempurnaan Allah, karena ilmulah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu. Makanya orang bodoh itu jangan berdiam diri. Maya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib menuntut ilmu. Tidak boleh, tidak wajib. Nah, di sini ulama beda-beda pendapat. Ilmu seperti apa yang wajib? Masing-masing dengan fan-fan ilmunya mereka. Oh, yang paling wajib ilmu alat. Kenapa ilmu alat? Yang paling wajib karena kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, kecuali pakai ilmu alat. Maka belajar ilmu alat itu wajib. Oh, ilmu fikih yang wajib. Kenapa? Dengan fikih bisa ibadah dengan betul. Ibadah sesuai dengan syariat baginda Nabi kita Muhammad. Oh, ada lagi ilmu apa? Tasawuf. Ente ibadah sebagus hebat apapun, tapi kalau hati ente rusak, ibadahnya takabur, ibadahnya pengen dipandang orang, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu tasawuf itu wajib. Oh, ilmu tauhid yang wajib, karena kita bisa mengenal Allah, mengenal baginda Nabi kita Muhammad, mengenal para malaikat. Wah, itu semua karena ilmu tauhid. Wah, keyakinan kita mantap. Ya masing-masing ulama, ya mereka silakan beda pendapat apa yang wajib daripada ilmu syariat baginda Nabi kita Muhammad. Akan tetapi ya kewajiban kita ya ketika balik nanti dituntutnya. Karena kalau udah balik itu mukallaf. Kalau udah mukallaf dibebani dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Kalau belum balik itu belum dibebani, tapi dipelajari. Karena berapa banyak nanti kalau udah balik baru anak bakal tobat. Gila yang begini. Kenapa? Kalau dia terbiasa tidak sholat, susah sholat. Kalau dia tidak terbiasa ngaji, tidak akan bisa ngaji. Tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu musuh. Kita biasa nggak sholat, ya susah sholat. Biasa nggak ngaji, ya nggak akan ngaji. Begitu. Makanya dididik dari kecil. Sebelum balik udah rapi sholatnya, udah rapi puasanya, udah tahu ilmunya. Jadi ketika balik tinggal nerusin. Itu didikan daripada ulama-ulama kita. Ini udah balik. Nah udah balik wajib apa? Pertama ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Yakin dulu di hatinya. Tapi enggak wajib menggali mana syahadat, i'rabnya enggak. Ya, yang penting tahu dulu maknanya, i'tiqadnya hatinya, betul-betul yakin tiada wajib Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Setelah itu baru berjalannya waktu, ketika dia masuk sholat duhur, maka dia sholat duhur. Baru kita wajib belajar ilmu untuk sholat dan apa-apa yang berkaitan dengan sholat, wudunya segala macam. Coba kalau dia belajarnya umur 15 tahun pas balik, atau ketika udah keluar mani, bagaimana mau sholat? Coba waktunya sebentar. Nggak bisa, tetap kita harusnya persiapkan dari kecil dulu. Enggak? Waktu asar terus, ketika bulan puasa wajib puasa. Ketika dia punya harta wajib zakat, dia belajar ilmu zakat. Ketika dia mau nikah wajib ilmu nikah. Karena apa yang diwajibkan adalah ilmu hal, ilmu yang mau dipraktekkan, ya ilmu keadaan dia apa yang dibutuhkan. Wajib. Ente mau dagang, belajar dulu ilmu dagang. Jangan sampai dagang tersebut kena riba, betul-betul. Begitu.
Ilmu dagang belajar dulu. Semuanya dipelajarin. Ente mau nikah belajar dulu ilmu nikah. Ini mah nggak belajar ilmu nikah, main kawin aja. Kawinnya mau, belajarnya nggak mau. Jadi apa-apa ilmu hal itu, apa-apa yang dibutuhkan dulu kita pelajarin. Jangan ketika kita wajib zakat, kita masih belajar haji dulu. Padahal haji masih lama, nunggu kuota. Padahal sebetulnya mah zakat dulu yang kita mau keluarkan nih. Ilmu yang mau dipakai dulu gitu. Jangan haji masih lama, walaupun nanti udah daftar, haji masih lama. Ilmu zakat dibutuhkan sekarang, belajar dulu ilmu zakat. Betul? Ilmu zakat ente pelajarin, padahal belum nisab, belum wajib zakat. Yang dia mau lakukan pernikahan, ilmu nikah dulu atuh, jangan ilmu zakat dulu. Jadi masing-masing itu harus cerdas, apa yang dibutuhkan maka ente pelajari. Ya. Apa yang dibutuhkan ente pelajari. Ya, kayak orang buta. Orang buta itu ketika dia butuh ilmu untuk sholat, diajarin ilmu sholat. Ini orang buta diajarin tentang maksiat mata. Magrum. Maksiat mata. Orang buta nggak ngelihat. Nggak wajib dia belajar maksiat mata, nggak ada. Orang buta. Gitu ya. Atau orang bisu. Nggak bisa ngomong, ini bahayanya lisan itu seperti apa, bahayanya omongan itu seperti apa. Orang bisu diajarin begitu. Ya, yang wajib-wajibnya dulu dia, ya, yang wajib-wajibnya dulu apa yang wajib, gitu kan. Jadi apa yang dibutuhkan itu diwajibkan. Makanya tadi la yang bagi le jahili ayasbuta ala jahlihi. Maka tidak seyogianya bagi orang yang bodoh dia berdiam diri terhadap kebodohannya. Maka kalau dia berdiam diri maka dapat dosa. Walalil alimi ayyaskuta ala ilmihi. Dan bagi orang yang alim dia berdiam diri atas ilmunya. Ini juga berdosa. Ente sudah punya ilmu, ya ente amalkan. Setelah amalkan sebarluaskan. Maka ketika sekarang ini kita keluar punya ilmu sedikit ya amalkan. Ya sebarluaskan. Walaupun dengan waktu sedikit kita sampai 25 hari ke depan liburan datang ke masjid. Ya minimal jadi imam, belajar jadi imam. Ya minimal apa? Bisa darusan. Ada anak-anak kecil yang nggak bisa ngaji, ente ajari praktek. Karena ilmu itu pakai praktek. Kalau pakai praktek akan berkembang. Kalau ilmu nggak dipraktekin akan berkurang. Makanya sayang ya, udah punya ilmu tapi dia berdiam diri, nggak mau mengajarkan ilmu tersebut, nggak mau menyebarluaskan. Sayang, capek-capek dia nuntut ilmu tapi ilmunya tidak kepake, tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya udah punya ilmu ya ajarkan ya. Makanya pesan untuk terakhir ke antum semua, jaga nama baik pondok ya, terutama kepada orang tua. Jangan sampai ente udah diajarin bertahun-tahun tentang akhlak baginda Nabi kita Muhammad, ente berani-berani sama orang tua. Jangan ya. Datang ke rumah cium tangan orang tua, salam cium tangan sama orang tua. Jangan berani-berani ngebelakangin orang tua. Jalan mundur. Duduk di depan orang tua ya begini, jangan begini, jangan. Duduk begini, takdim. Hormat ya. Sama orang tua kita itu benar-benar hormat, taat, bantu semua urusan orang tua, bahagiakan orang tua. Jadi orang tua juga merasa oh ente di sini itu ada hasilnya. Jangan mentang-mentang wah bebas, nggak ada habib, nggak ada ustadz, wah. Ente melakukan apa yang ente inginkan, wah. Pas datang lagi ke pondok stres ente. Pusing lagi. Jangan ya, tetap ya di pondok di rumah ada pelajaran, ulangin pelajaran. Di rumah belajar lagi terus. Karena orang yang cinta ilmu mau dimanapun tempat dia belajar. Mau dimanapun tempat dia belajar. Sampai-sampai dulu ada seorang habib, 2 orang adik kakak.
Pas lagi makan saking cinta sama ilmu, kakaknya yang baca. Pas kakaknya makan, adanya yang baca kitab. Jadi nggak mau terlewatkan waktu kecuali sibuk dengan ilmu syariat baginda Nabi kita Muhammad. Karena apa? Mereka betul-betul cinta sama ilmu. Makanya kenalilah ilmu, sehingga kalau udah kenal kamu akan mencintainya. Kalau sudah mencintai ilmu, apapun itu akan ente korbankan untuk ilmu syariat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Doa maulid. Amin, amin. 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 Hafidin amin. Allahumma inna lana atman fi rahmatika wa salika la tuhrimna wa quwwatan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tufayyibna amanna bika bi rasulika wa majabi min ad-din wa tawajjahna bi ilaika mustahil an tuqabila al-muslima minna bil kufran wal isyan bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa an taj'alana mimman nasara hadha al-hadith wa wadara wa walahu wa وشريف وجاته وأولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل المأمورة معنا ومسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وافتح عباد المتقين جميعا وأيدهم بتأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحلم المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والشك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى المتقين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.